Mas, tujuannya dikasih merang ini biar apa, Mas? Supaya bebeknya nggak kedinginan. Oh, nggak kedinginan. Terus kalau bertelur juga telurnya Nggak kotor. nggak kotor. Oh, jadi itu teman-teman. Ini untuk yang pemula-pemula, kalau yang pengen tahu, yang baru tahu, ini caranya. Jadi sebelum bebeknya masuk kandang, dikasih merang dulu, Mas ya. Iya. Oke, ini tujuannya biar malam nggak kedinginan, terus juga telurnya nggak kotor. Oke. Wah, segini lebarnya, segini banyaknya. Berapa karung biasanya, Mas? 5 karung. 5 karung. Banyak juga, coy. Weh, gimana, Mas? Kabarnya sehat, Mas? Sehat, Mas. Enggak, ini sih kan teman-teman yang peternak masih pemula sama peternak yang lain kan pengen tahu juga sih cerita dari perjuangannya beternak bebek itu seperti apa itu. Oh, gini, Iya. Mas. Saya pelihara ternak bebek ini dari kecil. Dari umur berapa, Mas? Dari habis netes. Habis netas. Oh, dari habis netas itu. Nah, untuk sampai besar sekian ini berapa bulan? Oh, kalau bebek saya ini masih umur 6,5 bulan, Mas. 6 bulan. Iya. Tapi udah produktif telur. Oh, udah. Sebagian. Mas. Sebagian. Ini pasti teman-teman pengen tahu juga nih kan. Omset lah, terutama itu positif omset lah itu kan. Iya. Kalau kita ngomongin kerugian ya kita jangan ngomong rugi. Berarti orang kan pengen tahu sih omsetnya berapa gitu, Mas, untuk Mas Yoga ini kan, namanya Mas Yoga ini. Gimana, Mas? Oh, kalau sekarang ini masih perharinya keuntungannya masih 300.000, Mas. 300. Bebek saya ini masih bertelurnya belum normal. Belum normal, belum produktif lah ya, karena masih beberapa. Sebagian lah ya nggak apa-apa. Nah, untuk pakan, semua ngasih pakan itu pagi apa sore apa gimana, Mas? Oh, kalau bebek ini saya angon, Mas. Dia nyari makan sendiri dari pagi sampai sore. Nah, angon ini kan maksudnya dia di umur keberapa, Mas, bisa diangon ini? Oh, kalau bisa diangon tuh umur 1 bulan bisa diangon. Umur 1 bulan. Iya. Oh, gitu. Nggak, maksudnya kan ini kan udah umur 6 bulan nih. Ya kan. Nah, maksudnya barusan diangon sekarang apa masih kecil itu gitu? Oh, kalau ini masih diangon sekarang, Mas. Yang barusan lah ya. Iya, belum lama ini. Berarti untuk pakan itu kan berarti berkurang kan, yang tadinya Iya. berapa kilo per hari sekarang udah nggak ngasih makan sentral lagi apa gimana? Oh, kalau sekarang, Mas, nggak ngeluarin biaya, Mas. Nggak. Jadi Oh, dia nyari pakan sendiri. berarti gini, Mas, kan dari umur 1 bulan masih ngasih makan Iya. sentrat. Nah, 2 bulan 3 bulan masih ngasih. Iya. Sampai umur berapa bulan sih? Kan teman-teman pengen tahu juga, itu berbagi Oh. informasi gitu. Itu tergantung, Mas. Kalau kita bebek mau diangon
umur 1 bulan kita angon, kita udah nggak ngeluarin pakan. Nggak ngeluarin Tapi pakan. kalau kita nggak mau diangon ya kita tiap hari ngeluarin pakan, ngeluarin Oh, modal lagi. iya sih, maksudnya kan dalam ruang lingkup ya di kandang aja gitu kan. Berarti pagi sama sore ngasih makan. Kalau untuk Oh, kalau untuk bebek bertelur gini Mas, kalau untuk kapasitas itu per kandang 25 ekor. Mm-mm. Itu lebar kandangnya itu 4 kali 3, jadi 4 meter, panjang 4 meter, lebarnya 3 meter. Itu untuk 25 ekor ya, perbandingannya. Nah itu teman-teman, jadi kalau teman-teman atau nggak punya tempat yang memadai itu kan, maksudnya kan hanya di belakang rumah ya Mas ya. Ya. Nah di belakang rumah, nah teman-teman bisa buat kandang ukuran panjang 4 meter, lebar 3 meter ya Mas. ya. Nah itu untuk 25 ekor, itu nggak apa-apa, udah produktif itu Mas ya. Dalam artian kalau 25 ekor itu ya 25 ekor telur dalam satu hari. Oh enggak Mas, itu tergantung Mas. Heeh. Karena kan bebek kalau di kandang itu tergantung cuaca, Pakan, pakan. pakan ngaruh. Kalau untuk bebek 25 ekor itu pakannya perharinya 2,8 Mas. Jadi pagi itu 1,4 Kilo pakan, pakan. sore 1,4 kilo pakan. Nah, Oh. nggak boleh lebih, Nggak boleh kurang. Nah. Oh, seperti itu. Iya. Berarti kalau seumpama nih kan banyak sih kalau di masyarakat sih ya. Di masyarakat itu saya sering lihat, sering dapat informasi Mas. Katanya kalau bebek udah pakannya itu sentrat, dia harus sentrat terus. Kalau berubah seumpama ganti beras ataupun nasi, katanya nggak mau bertelur, benar nggak Mas? Iya Mas. Karena kan nggak ada proteinnya Mas. Oh, jadi emang mempengaruhi banget Mas ya. Iya. Nah itu teman-teman, jadi kalau emang teman-teman itu ingin beternak bebek, itu kalau pengen produktif bebeknya itu tadi harus pakannya ya tetap gitu kan. Jadi enakan diangon Mas ya. Iya, Jadi kalau udah nggak ngeluarin biaya kalau gitu. ada angonan ya diangon Mas. Mm-mm. Kalau nggak ada ya kita kandang. Kita kandangin. Nah itu untuk teman-teman yang tadi lebih baik kalau emang teman-teman pengen banget. Ini kan kapasitasnya alhamdulillah besar lah Mas ya. Udah Iya. berapa ratus Mas ini Mas? Kalau ini 1.100 Mas. 1.100. Nah itu kan jadi kapasitasnya besar, jadi kita emang di apa ya, angonnya di sawah Mas ya. Iya. Sawah. Nah untuk teman-teman kalau pengen beternak bebek atau petelur itu, yaitu kalau cuma kandangnya apa di belakang rumah, yaitu tadi yang produktif kandangnya panjangnya 4 meter, lebarnya 3 meter Mas ya. Iya Mas. Nah ini berarti cuma pagi aja dikeluarin, habis itu ngambilin telur paginya. Oh iya Mas. Heeh, jadi sama sekali nggak ngasih makan nih Mas. enggak. Pokoknya Tapi tetap produktif telurnya. tetap produksi Mas. Bagus juga Mas ya. Nah ini kan teman-teman kan banyak sih yang ini pengen tahu juga. Nah ini Mas ngapa sih nggak kuliah aja gitu Mas? Kok pengen peternak bebek gitu? Gini Mas. Kan Yang ini umurnya masih berapa itu kan teman. kalau umur saya masih 19, 19. 20. Nah ini di umur 19 saja teman-teman udah pengen berwirausaha gitu kan ya. Jadi peternak bebek gitu. Jadi untuk yang masih dini, yang bujang-bujang yang masih ini ya mending bikin usaha, apalagi sekarang nyari pekerjaan itu susah Mas ya. Iya, Lebih betul, baik Mas. kita buka usaha sendiri gitu. Nah untuk gimana Mas? Pengen kuliah atau mau beternak aja ini Mas? Oh, kalau saya ini Mas ya, pribadi saya ini ya. Kalau saya masih pengen kuliah Mas. Nah, cita-cita saya kan ingin membuka peluang usaha Mas. Nah kan di Indonesia ini kan kurang pekerjaan gitu loh Mas. Maksudnya kita kalau bisa tuh kita menciptakan peluang pekerjaan buat di desa kita ada orang yang pengangguran, kita kan bisa mengasih peluang pekerjaan bagi orang-orang itu gitu. Oh, membuka peluang usaha untuk orang lain. Itu Iya. bagus Mas. Nah, itu teman-teman ini masih muda aja kan, umurnya baru 19, tapi dia udah punya cita-cita ingin membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Ini contohnya untuk ya kecil-kecilan masihan sih Mas ya. Bebek masih 1.100 aja udah. Alhamdulillah nanti kalau udah besar kan bisa buat usaha untuk orang lain juga Mas ini Mas. Iya betul. Nah untuk ini bebek ini dulunya sampai itu beli dari perusahaan atau dari perorangan gitu? Oh kalau saya beli dari perorangan Mas. Perorangan. Saya beli di Jawa Mas. Jawa. Ya. Berapa per biji Mas? Oh kalau per biji itu 8.500 Mas. 8.500. Nah itu teman-teman kalau emang yang saya bilang tadi, kalau emang kapasitas kandangnya dikit mending
ya itu tadi sekitar, ya tergantung kita sih kan, semua itu kan niat kita sih Mas ya. Ya betul Mas. Niat sama kalau kita punya emang dana atau budget yang cukup ya nggak apa-apa. Kalau budgetnya nggak cukup kita nggak boleh apa ya maksudnya berambisi banget. Ya, sedangkan nanti malah kebobolan minjem sana minjem sini kan repot malah. Ya. Nah makanya itu kalau kita kapasitasnya 25 ekor ya udah kita buat aja kandang 25 ekor, produktif. Kalau bebek itu positif, produktif, bagus perkembangannya bebek itu. Iya betul. Nah untuk ini berarti malam dijaga, tidur sini juga, maksudnya di Kalau ini malam Mas. Mm-mm. Oh kalau malam dijaga Mas. Maksudnya sama sendiri apa Oh ditemenin orang Mas. gitu ya. Oke, nah ini kan saya tadi kan mau pengen tahu sih, maksud saya kan ngasih makannya gimana gitu kan, ininya gimana gitu, tapi ternyata ya cuma di angon aja. Tapi di angon itu emang dia makannya apa sih Mas kalau di angon Mas? Oh kalau makannya itu sisa-sisa padi Mas, sisa padi terus keong. Keong. Nah, itu. Kalau bahasa ini keong betutu lah ya. Kalau betutu ada ya? Keong Mas. Oh keong Mas. Oh iya ya, keong Mas. Emang ya emang bebek itu seneng sih keong Mas. Nah ini kan tadi saya ngeliatnya ada jerami Mas, ini gimana Mas? Oh ini tuh Mas. Nah. Ini buat penghangat bebek Mas, supaya bebeknya itu nyaman, supaya telurnya juga nggak kotor. Gitu. Iya. Oke. Nah itu teman-teman, ini kan kita udah berbagi informasi. Nah nanti besok dan berikutnya saya tetap masih di sini, masih mau di kandang bebek ini ngeplok di sini untuk ngasih tahu teman-teman. Kalau ini Mas, aku mau tanya juga, kalau seumpama nih kan bebek segini, emang biar sehat bebek itu gimana Mas? Maksudnya dikasih ramuan apa sampai punya ini sendiri gitu kan, kita berbagi ilmu itu Mas. Oh kalau tempat saya ini nggak kasih saya ramuan Mas. Enggak. Dari Ini, kecil biar dia ada staminanya gitu. Enggak. Saya menggunakan Vita Stress Mas, vitaminnya. Oh vitaminnya tetap ada campuran vitamin. Waktu umur berapa bulan Mas? Yaitu dari kecil sampai besar ini, tapi sekarang udah nggak menggunakan lagi Mas. Oh sekitaran umur mungkin 1 bulan mungkin. Kalau Karena udah kan Vita Stress itu buat supaya bebek kan nggak stres, mau kita pindah kandang kita menggunakan Vita Stress. Dan juga itu bagus buat vitamin juga. Nah oke. Nah itu teman-teman, nah nanti kita tanya-tanya lagi, besok tanya-tanya lagi lebih detail lagi, obat, pakan, dosis dan segala macamnya. Nah itu ini yang penting kita udah tahu bahwa kita di umur yang masih belia lah, bisa dikatakan belia itu, tapi udah buka usaha sendiri, yaitu peternak bebek itu teman-teman. Nanti kita lebih detailnya video-video berikutnya berbagi informasi tentang peternakan di bebek. Nah itu ya. Yaudah Mas, itu aja informasinya. Terima kasih. Semoga sukses Mas ya. Amin Mas. Oke, terima kasih. Yang belum lihat video-video kami bisa lihat di CB Channel ya. Oke, terima kasih.